Gimana logikanya Anda ngusir hujan pakai bawang sama cabai itu gimana logikanya? Karena ini kan tradisi ya. Ah, Rara itu kan jadi pawang hujan tuh udah dari kecil, turun temurun. ah. Dari 9 tahun. Jadi Hujan punya pawang? Apa iya? Oke. Sebelum kita ngomentari tentang pawang hujan, Rara, atau sebagainya itu, kita harus tahu dulu apa dan bagaimana hujan itu turun. Oke? Oke, kita langsung aja masuk ya di pembahasan siklus hidrologi. Kita masuk ke pembahasan hidrologi itu apa ya? Hidrologi ternyata adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang distribusi, persebaran, dan juga kualitas air di permukaan bumi. Air di permukaan bumi memiliki siklus. Ada siklus pendek, ada siklus panjang, dan juga ada siklus menengah. Ternyata air di permukaan bumi memiliki siklus, berarti dia keadaannya tetap walaupun dalam kenyataannya di permukaan bumi tidak merata. Yuk kita bahas apa aja sih istilah-istilah dalam siklus hidrologi. Oke. Sebelum kita ngomentari tentang pawang hujan, Rara, atau sebagainya itu, kita harus tahu dulu apa dan bagaimana hujan itu turun. Oke, kita langsung aja masuk ya di pembahasan siklus hidrologi. Kita masuk ke pembahasan hidrologi itu apa ya? Hidrologi ternyata adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang distribusi, persebaran, dan juga kualitas air di permukaan bumi. Air di permukaan bumi memiliki siklus. Ada siklus pendek, ada siklus panjang, dan juga ada siklus menengah. Ternyata air di permukaan bumi memiliki siklus, berarti dia keadaannya tetap walaupun dalam kenyataannya di permukaan bumi tidak merata. Yuk kita bahas apa aja sih istilah-istilah dalam siklus hidrologi. Oke, untuk lebih lengkapnya pengertian dari tahap siklus air udah kita bahas tadi. Selanjutnya kita ke 3 proses siklus air. Yang pertama evaporasi. Evaporasi atau transpirasi. Istilah evaporasi digunakan untuk proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, dan danau. Terus kalau transpirasi ini adalah penguapan hasil dari tumbuh-tumbuhan. Oke, lanjut ya. Kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilahnya pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan atau penambahan uap air sehingga air membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Oke. Selanjutnya dari istilah-istilah tadi di atas, ada juga nih penjelasan dari Aku Pintar. Ada intersepsi, air hujan yang terjebak di atas tanaman. Adveksi, awan yang bergerak menuju tempat lain. Runoff, air bergerak dari darat, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Infiltrasi, masuknya air ke dalam pori-pori tanah. Oke, di gambar ini bisa kita lihat di siklus pendek, air hujan turun di laut. Siklus sedang, air hujan turun di permukaan atau di daratan. Sedangkan siklus panjang, air turun di permukaan bumi yang memiliki salju. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya hujan, yang pertama jarak, perbedaan suhu, arah angin, tinggi tempat, garis lintang, luas daratan, dan deretan gunung.
Sekian penjelasan ilmiah tentang turunnya hujan. Banyak hal yang bisa dijelaskan dengan pengetahuan dan masih banyak juga yang belum. Oke, saatnya kamu memberikan pendapatmu tentang turunnya hujan berdasarkan penjelasan video ini.